apakah money politik dalam pemilihan umum itu bisa dipidana? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di tanggal 14 Februari 2024 nanti itu akan menjadi sejarah baru bagi demokrasi Indonesia, yang dimana akan diadakan pemilu serentak ya, seluruh Indonesia, pemilihan umum, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, kemudian DPD dan DPRD. Nah, dalam kontestasi pemilu seringkali ada cara-cara curang. Salah satunya itu dengan money politik atau politik uang. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi pertanyaannya, apakah money politik itu bisa dipidana? Nah, berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dikatakan bahwa dalam masa kampanye, pelaksana, peserta atau tim kampanye itu dilarang memberikan atau menjanjikan atau memberikan imbalan kepada para peserta kampanye. Jadi terhadap peserta pemilu atau tim kampanye yang melakukan money politik pada masa kampanye, itu dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Itu bunyinya, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan pada peserta pemilu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 280 ayat 1 huruf J itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan bijak dalam memilih. Jangan pilih calon-calon yang melakukan cara-cara curang dengan melakukan money politik dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan calon pemimpin yang amanah nantinya, yang dimana bisa mewakili suara kita untuk perubahan yang lebih baik. Jangan juga teman-teman golput ya, sebisa mungkin luangkan waktunya untuk ke TPS untuk pilih calon kandidat yang dimana menurut teman-teman paling berkualitas, paling mumpuni untuk memimpin nantinya Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Golput itu tidak akan membatalkan daripada kontestasi pemilu itu. Contoh misalnya teman-teman yang golput sebanyak 60%, kemudian yang pilih 40%, maka akan tetap dihitung 40%-nya. Jadi tidak akan membatalkan kontestasi pemilu itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman lakukan profiling, kira-kira program-program apa yang ditawarkan oleh para calon kandidat nanti, capres dan cawapres mana. Sebisa mungkin lakukan profiling, kira-kira mana yang menurut teman-teman secara hati, menurut teman-teman yang paling berkualitas, yang paling teman-teman yakini, itu yang dipilih. Nanti di bulan Desember KPU menjadwalkan akan ada 2 debat untuk capres dan cawapres. Nah, itu kesempatan juga buat teman-teman nantinya bisa profiling para kandidat ya. Nah, di awal awal 2024 itu juga akan diadakan 3 kali debat capres dan cawapres. Ini tentunya sangat bagus buat meyakinkan kita yang mungkin di antara teman-teman masih ragu mau pilih capres dan cawapres mana kan. Semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang dimana bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik.